Selamat malam pemirsa, sebuah kapal pompong yang diduga membawa minyak ilegal meledak dan terbakar di perairan Sungai Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. 2 orang selamat sementara 1 orang lainnya hilang. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Ayus Malam selengkapnya. Guys, kejadian malam ini kapal pompong meledak. Inilah video detik-detik sebuah kapal pompong yang diduga membawa BBM ilegal meledak di perairan Sungai Batanghari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Saat peristiwa ini terjadi, 3 orang ABK kapal menyelamatkan diri dengan terjun ke sungai. 2 orang berhasil selamat dengan berenang ke tepi pantai, sementara 1 orang lainnya bernama Reza, 19 tahun, dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Proses evakuasi pencarian dilakukan tim gabungan Basarnas Jambi bersama Polairut, TNI AL, Polsek, dan dibantu oleh masyarakat setempat. 13 Februari 2025 telah terjadi 1 kapal tenggelam dengan POB 3 orang, 2 orang selamat dan 1 orang hilang atas nama Reza. Saat ini tim gabungan Basarnas Jambi masih dalam melakukan pencarian korban dengan menggunakan D-Max dan rubber boat menyisir area perairan Sungai Batanghari. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu menerima informasi mengenai kecelakaan kapal KM Fitri 09 yang tenggelam di perairan Selat Makassar, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Kapal dengan 13 orang penumpang tenggelam akibat dihantam gelombang besar. Kecelakaan terjadi ketika KM Fitri 09 berangkat dari Pelabuhan Salumbia dengan tujuan menuju Berau, Kalimantan. Cuaca buruk dan gelombang besar menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam. Beruntung proses evakuasi berjalan dengan lancar. Kita melaksanakan evakuasi itu berjalan lancar, didukung dengan suasana perairan yang kondusif. Kita dari sini tadi bersama teman-teman dari Polair, dari Polres, dari Lanal, Basarnas, juga kami dari KSOD, juga bekerja sama termasuk juga Pak Kapakops yang ikut tadi. Setelah berhasil dievakuasi, seluruh penumpang dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Nelayan di perairan utara Kabupaten Tangerang, Banten bersyukur setelah pagar laut sepanjang 30,16 km akhirnya selesai dibongkar. Mereka mengaku senang karena kini bebas melaut untuk mencari ikan. Inilah aktivitas nelayan yang ada di Kampung Cituis, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka sibuk memperbaiki alat tangkap ikan untuk kembali melaut. Mereka mengaku bahagia setelah pembongkaran pagar laut selesai. Kini mereka bisa menghemat bahan bakar solar dari sebelumnya 40 liter menjadi 25-35 liter per hari karena tak lagi terhalang pagar laut. Hasil tangkapan pun meningkat dari sebelumnya 50 kg menjadi 70 kg. Alhamdulillah. Jadi sekarang melaut itu lebih leluasa. Biasanya muter, kita ini nggak muter-muter, jadi nggak habis biaya. Alhamdulillah sih, nggak terlalu mengganggu. Lewat-lewat juga enak. Juga ya belayar juga kan mending, solar agak irit, nggak terlalu banyak di solar, biasa kan 40. Sekarang kan mending lagi normal lagi 35. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang telah selesai pada Kamis lalu. Pagar sepanjang 30,16 km dibongkar oleh prajurit TNI Angkatan Laut dan nelayan selama 11 hari. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Setelah menghilang, Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya. Arsin bin Asip meminta maaf pada warga Desa Kohot dan mengklaim dirinya sebagai korban dari pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsin bin Asip, secara pribadi maupun jabatan saya selaku Kepala Desa, atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati mengintristasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Hal-hal yang akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, warga Desa Kohot dicatut KTP-nya terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Berdasar hasil penyelidikan, warga tidak tahu namanya dicatut hingga diterbitkannya SHM dan juga SHGB oleh Kades Kohot di lokasi pagar laut. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti yang disita usai menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan Senin lalu di kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, dan rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk alat pemalsuan dokumen seperti printer, layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohot, serta sisa kertas dokumen untuk pengajuan sertifikat. Polisi juga mengungkap warga Desa Kohot dicatut KTP-nya untuk menerbitkan SHM dan SHGB di lokasi pagar laut Tangerang. Bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, seluruh sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Semua barang bukti dibawa ke pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri untuk diuji. Setelah mendapatkan hasil lapor, penyidik akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menggagalkan upaya produksi dan juga distribusi LPG ilegal dengan modus pengoplos. Selain mengamankan lebih dari 350 tabung LPG berbagai ukuran, polisi juga mengamankan 5 tersangka dari 2 tempat kejadian yang berbeda. Polisi akhirnya berhasil menggagalkan produksi dan distribusi LPG ilegal di Sidoarjo dengan modus mengoploskan gas LPG dari tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg. Dari hasil penggerebekan yang dilakukan 2 tempat kejadian yang berbeda,
Masing-masing di kawasan Sepande, Candi Sidoarjo, dan Jenggolo Sidoarjo, polisi berhasil mengamankan lebih dari 350 tabung LPG 3 kg dan 12 kg berikut berbagai peralatan yang digunakan untuk pengoplosan. Untuk pendistribusiannya sendiri, para tersangka ini menjual LPG ilegal ke sejumlah toko dan pengecer LPG di sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Sidoarjo. TKB-nya ada di dalam gudang untuk proses pengerjaannya kaitan dengan penyaluran LPG ini. Kemudian modus operandinya yaitu pemindahan tabung LPG 3 kg dipindahkan ke dalam tabung LPG 12 kg. Kalau operasionalnya sudah berjalan mulai dari tahun 2022. Untuk kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-6 tersangka berikut sejumlah barang bukti diamankan di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB membakar gedung SMP Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Aksi pembakaran gedung sekolah yang terjadi kemarin Jumat diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Puncak, yakni KKB Tenius Kulua, KKB Kalenak Murib, dan KKB Lekagak Telenggen. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kini Satgas OPS Damai Kartens 2025 tengah melakukan pengejaran terhadap KKB serta meningkatkan pengamanan guna mencegah kejadian serupa terulang. Jadi aksi pembakaran gedung sekolah SMP Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang diduga dilakukan oleh komplotan KKB Puncak, yaitu komplotan KKB Tenius Kulua, komplotan KKB Kalenak Murib, dan komplotan KKB Legakek Telenggen. Dapat kami sampaikan bahwa dari kejadian ini tidak ditemukan adanya korban jiwa. Untuk bangunan sekolah SMP tersebut diketahui telah hangus terbakar dan status bangunan tersebut terbengkalai serta tidak ada aktivitas belajar mengajar di sana. Kesal karena tak kunjung diberangkatkan, calon penumpang tujuan Jakarta mengamuk di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. iNews Malam akan segera kembali. Ibu dibohongin kan? Iya. Ibu dibawa ke hotel, sudah ada hotelnya? Di hotel nggak ada. Jadi cek nggak ada. Sampai sekarang. Nggak ada. Air putih ada bu, air putih. Air putih ada bu dikasih. Artinya apa? Ditipu kan? Ditipu. Seorang emak-emak salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk dan protes di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia kesal setelah 9 jam menunggu, namun pesawat tak kunjung diberangkatkan. Diketahui pesawat seharusnya berangkat sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Tengah pada 14 Februari 2025 sesuai dengan waktu tiket yang sudah tertulis. Namun pihak maskapai membatalkan penerbangan dan baru mengalihkan penumpang ke jadwal berikutnya pada Sabtu pagi pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah. Hal ini membuat para penumpang kesal dan mengamuk. Penerbangan tersebut yaitu Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ581 tujuan Jakarta yang seharusnya berangkat hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 pukul 22.40 WITA diberangkatkan atau mengalami penundaan yang diberangkatkan pada hari ini Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 07.45 WITA. Maskapai menyatakan bahwa ini adalah permasalahan teknis.
Sebagian penumpang semakin geram karena mereka tidak mendapatkan kompensasi atau fasilitas penginapan meski penerbangan tertunda hingga 9 jam. Kalau memang bisa Bapak jamin, kalau soal boarding pass, kita kasih boarding pass kita. Foto KTP kita, kan data kita ada di sini. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sriwijaya Air terkait alasan pasti keterlambatan ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto jawab pengkritik makan bergizi gratis dengan peningkatan fantastis jumlah siswa penerima. Presiden yakin program unggulannya ini akan berhasil. Double. Jadi dengan azas penghematan akhirnya dijadikan satu. Kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama. Kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini, gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil, karena kita berada di pihak yang benar. Badan Gizi Nasional bisa begini cepat, di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk, sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta. Dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian. Masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Sorry ya. Presiden Prabowo Subianto tidak peduli dengan kritikan sejumlah pengamat yang mengatakan komposisi kabinetnya terlalu gemuk. Prabowo menilai hasil nyata bagi rakyat jauh lebih penting dibandingkan perdebatan kabinet gemuk. Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang. Kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa. Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk.
Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menyebut bahwa demokrasi di Indonesia jangan bermusuhan, melainkan kawan seperjuangan untuk mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia harus waspada terhadap pihak asing yang ingin memecah belah bangsa. Punya cita-cita yang sama. Semua partai di Republik ini ingin juga berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, dari sejak awal dalam perjalanan ini saya berpendapat bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Mungkin ada profesor-profesor didikan luar yang akan mencemoohkan saya. Bagi mereka-mereka itu, semua yang diajarkan dari luar itu benar adanya. Saya katakan belum tentu. Yang cocok untuk mereka belum tentu cocok untuk kita. Ada negara yang menganggap demokrasi itu kita harus bermusuhan. Demokrasi kita tidak boleh kita bermusuhan dengan lawan-lawan politik kita. Saya kira keliru kalau kita pakai istilah lawan politik. Tidak ada lawan politik, yang ada adalah kawan seperjuangan dan kita bersaing tapi untuk ujungnya mengabdi, berbakti kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya. Dan ini saya kira sudah dibenarkan oleh perjalanan sejarah dunia. Hanya negara yang elitnya bisa kerjasama, negara itulah yang bangkit. Karena itu, satu, demokrasi kita harus khas. Demokrasi kita harus setelah bersaing, kita anggap pemilu pilkada itu pertandingan. Kita bersaing. Begitu ada yang menang, ada yang kalah, kita harus bersatu. Kita harus kerjasama. Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dalam arti mereka yang tidak masuk pemerintah, kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa Indonesia. Mungkin mereka di luar, berarti mereka membantu kita. Mereka akan ngoreksi kita. Mereka akan memperbaiki kita. Mereka akan mengawasi kita. Kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Saudara-saudara, tapi kritiknya yang benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Betul. Kita jaga Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Enggak enak ada wartawan situ. Kisi-kisinya? Selain membahas sejumlah hal, dalam pidatonya Presiden Prabowo juga sempat menyampaikan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atas dukungannya sehingga dirinya bisa menjadi presiden. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan sebuah keris bersabuk emas sebagai cenderamata. Penyerahan
Usai memberikan pidato, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang turun dari podium mendapat peluk hangat dari Presiden Prabowo. Nyanyian terima kasih untuk Jokowi juga terus dikumandangkan oleh ribuan kader yang hadir dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra. Prabowo kemudian memberikan hadiah sebuah keris bersabuk emas kepada Jokowi sebagai cenderamata. Sebelumnya dalam pidato yang disampaikan oleh Prabowo, dirinya berterima kasih kepada Jokowi atas dukungannya sehingga dirinya bisa menjadi presiden. Sementara Jokowi dalam pidatonya sempat menyebut Prabowo sebagai presiden terkuat. Di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya juga yakin Partai Gerindra akan semakin besar. Ratusan kepala daerah yang akan mengikuti retreat batal diberangkatkan dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Hanya semalam akan segera kembali. Anda kembali di Anyus Malam, pemirsa. Gubernur Sumatera Utara terpilih, Bobi Nasution, membaca jati diri kader Partai Gerindra di hari ulang tahun ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat. Bobi membacakan janji kader di hadapan Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kami dengan tulus ikhlas, bekerja sukarela, dengan penuh rasa cinta tanah air, dan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Ibu Pertiwi. Bertekad dengan segenap jiwa dan raga kami, membela keutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia.
kami kader Partai Gerindra adalah kesatria yang membela kebenaran. Dengan lantang, Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution membacakan jati diri kader partai usai pembacaan ikrar kader di hari ulang tahun ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat. Bobi menyebut bahwa kader Partai Gerindra merupakan kesatria yang membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam hidup dan perilaku sehari-hari. Selain itu, Partai Gerindra juga pantang berkhianat terhadap cita-cita perjuangan partai dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Sebelumnya, Bobi merupakan kader PDI Perjuangan. Namun pada tahun 2024, Gubernur Sumatera Utara terpilih ini resmi dipecat dari PDI Perjuangan. Kami akan berjuang untuk membangun suatu bangsa yang terhormat. Ratusan kepala daerah yang akan mengikuti retreat batal diberangkatkan dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Usai dilantik di Jakarta, para kepala daerah akan langsung menuju Magelang sebagai lokasi retreat. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Beni Suharsono, menyebut dirinya mendapat arahan bahwa usai dilantik di Jakarta, para kepala daerah tidak singgah di Gedung Agung. Mereka akan langsung menuju ke Magelang sebagai lokasi retreat. Beni juga menyatakan bahwa pihaknya juga telah mendapat radiogram dari Kemendagri bahwa biaya retreat akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Kan titik kumpulnya di Gedung Agung. Saya sudah melapor ke Pak Agung, mengatakan ya disiapkan. Kami siapkan dengan stakeholder yang ada. Kemarin dapat arahan akan langsung dari Jakarta ke Magelang ya, Magelang. Makanya di situ bunyi suratnya tanggal 20 sudah bisa dimulai ajudan-ajudan merapat ke sana, sehingga itu pergeseran dari Jakarta langsung ke Magelang. Nah, saya nggak tahu apakah dari Jakarta mau pesawat khusus itu atau naik kereta terus lalu diantar ke sana atau memang lewat darat dimobilisasi langsung menuju ke Magelang. Kami yang belum tahu, tapi perintahnya dari Jakarta langsung ke Magelang. Nggak jadi lewat Jogja. Polisi tangkap 2 anggota Ormas yang viral karena memalak guru TK. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama News Malam. Anda kembali di News Malam, pemirsa. Polisi tangkap 2 pria yang aksinya viral saat berusaha memalak dan juga membubarkan kegiatan latihan marching band siswa TK di Tangerang Selatan. Viral di media sosial, aksi premanisme 2 pria yang berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa Taman Kanak-Kanak di kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan. Parahnya, terduga pelaku juga menodongkan senjata tajam di depan anak-anak TK itu. Kurang 24 jam kita sudah mengamankan pelaku, terduga pelaku ya. Ada berapa orang Pak? Ada 2 orang, berinisial S alias M dan N alias D. Pak, kedua pelaku ini diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian atau gimana Pak? Benar tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi ada di rumah orang tuanya ya. Selanjutnya, pemirsa, kelompok kriminal bersenjata membakar gedung SMP Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Aksi pembakaran gedung sekolah yang terjadi kemarin Jumat diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Puncak, yakni KKB Tedius Kulua, KKB Kalenak Murib, dan KKB Lekagak Telengget. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kini Satgas Ops Damai Kartens 2025 tengah melakukan pengejaran terhadap KKB serta meningkatkan pengamanan guna mencegah kejadian serupa terulang.
telah terjadi aksi pembakaran gedung sekolah SMP Agan Dugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang diduga dilakukan oleh komplotan KKB Puncak, yaitu komplotan KKB Tenius Kulua, komplotan KKB Kalenak Murib, dan komplotan KKB Legakek Kelenjang. Dapat kami sampaikan bahwa dari kejadian ini tidak ditemukan adanya korban jiwa. Untuk bangunan sekolah SMP tersebut diketahui telah hangus terbakar dan status bangunan tersebut terbengkalai serta tidak ada aktivitas belajar mengajar di sana.